Oke. Nah, ini mau dimulai dari nomor berapa? Nomor satu atau mau kalian punya nomor khusus untuk ditanyakan satu persatu aja? Di belakang saja Bu. Maaf, Di nomor suaramu belakang. putus-putus ya. Maaf, suaranya putus-putus nih. Suara saya terdengar jelas nggak sih? Dari nomor belakang, oke. Ya sih, karena kita kan selalu mulai dari nomor satu ya. Oke. Nah, sekarang nomor 40. Dua dadu dilambungkan bersama. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah, kalau misalkan dua mata dadu dilambungkan bersama, berarti kemungkinan yang bisa muncul keseluruhannya berapa? Total, eh, atau, kok ngomong? Sebentar. Eh, total peluang semua seluruh mata dadu muncul ada berapa kalau dua dadunya? Kalau yang dilempar dua dadu, ada yang tahu? Tiga. Eh, Tiga. kok cuma tiga? Kalau total Yang semuanya, oke, yang tiga mungkin kalau misalkan dia berjumlah lebih dari 10 ya. Berarti sekarang yang berikutnya, peluang mata dadu yang jumlahnya lebih dari 10. Nah, itu berarti ada siapa aja nih? Kan kita punya apa namanya? Mata dadu itu kan ada 1 sampai 6. Nah, berarti kalau misalkan dia lebih dari 10 ya antara pasangan 5 dan 6, terus pasangan 6 dan 5, terus pasangan 6 dan 6. 5 dan 5 nggak termasuk ya, karena kan lebih dari 10. Jadi ada 3 dadu. Betul tadi ya temanmu. Siapa tadi yang bilang 3? Itu 3 itu adalah peluang mata dadu yang jumlahnya lebih dari 10. Maka peluang yang terjadi, ini bukan peluang, maaf. Ini adalah kejadian. Salah-salah, saya nggak, mestinya nggak bilang peluang, ini total kejadian. Ini kejadian juga. Sehingga peluang terjadinya mata dadu lebih dari 10 itu adalah 3/36. Atau kalau kita sederhanakan jadinya, iya 1/12 ya. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal nomor 39. Banyak anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan sebuah dadu dan sebuah koin. Anggota ruang sampel, kira-kira ini maksudnya gimana? Ini kan kita apa namanya melemparkan sebuah dadu ya. Peluang munculnya dadu itu angkanya berapa aja sama koin itu berapa aja. Kan kalau mata dadu kan ada 6.
Ya kan? Terus habis itu koin itu ada dua sisi. 6 mata dadu ditambah dengan dua sisi koin. Sehingga akan muncul 8 kemungkinan. Oh, bukan kayak gini. Bukan kayak gini, sorry, sorry. Kalau kita melemparkan dua koin kan itu akan muncul angka sama gambar gitu ya. Nah, terus habis itu dari angka dan gambar itu, angka itu bisa berpasangan dengan mata dadu satu. Kemudian bisa berpasangan dengan mata dadu dua. Kemudian bisa berpasangan dengan mata dadu tiga, empat, lima, enam. Ya kan? Begitu juga dengan gambar. Gambar ini bisa berpasangan dengan mata dadu satu, mata dadu dua, tiga, empat, lima, enam. Sehingga totalnya ada berapa pasang nih? A1, A2, dan seterusnya. Di sini ada gambar satu, terus ini G2, dan seterusnya. Sehingga totalnya kita punya ada 12 pasang ya. Gitu. Bisa dipahami? Misal, Bu. Oke. Lanjut ke nomor 38. Kelas 9A SMP Semangat Bangsa memiliki rata-rata nilai ulangan siswa perempuan 90, rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki 75, dan rata-rata nilai ulangan kelas 81. Jika banyak siswa di kelas tersebut 25 orang, maka banyak siswa laki-laki adalah, nah ini kalau misalkan misalkan ya, saya simbolkan bahwa perempuan itu adalah, jumlah siswa perempuan itu saya simbolkan dengan P. Dan laki-laki, semua siswa laki-laki gitu ya, itu kan adalah total siswa, banyak siswa di kelas tersebut dikurangi anak-anak perempuan gitu kan, kalau apa namanya kita cari laki-laki. Jadi kita bisa bilang begini ya. Oh, sebentar. Tapi kan di sini kita nyari laki-laki. Kenapa nggak laki-lakinya aja yang kita simbolkan ya? Biar nggak usah nyari-nyari lagi. Oke, saya ganti aja simbolnya. Karena yang dicari laki-laki, langsung aja kita kasih yang laki-laki itu simbol L. Jadi yang perempuan itu adalah 25 orang dikurangi jumlah laki-laki. Nah, ini kan rumusnya kayak gini. Apa namanya? Jumlah siswa jumlah siswa satu dikali dengan rata-rata siswa satu ditambah dengan jumlah siswa dua dikali rata-rata siswa yang kedua per total siswa satu tambah siswa dua itu sama dengan rata-rata kedua siswa. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam angka-angkanya, misalnya nih yang perempuan ada 25 orang kali 25 orang dikurangi laki-laki. Jadi kalau rata-ratanya 90, maka 90 itu akan dikalikan dengan 25 dikurangi banyaknya anak laki-laki. Ditambah dengan eh, rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki yaitu 75 dikalikan sama total siswa laki-laki yaitu L. Kita belum tahu. Kebanyakan tanda. Ditambahkan dengan frekuensi semua siswa, yaitu ada 25 orang. Nah, ini sekarang kita sederhanakan dulu. 90 kita kalikan sama 25, dan 90 kita kalikan sama negatif L. 90 kali 25 berapa ya? 2.250.
Oke, 2250 dikurangi 90 kali L. 90 L. 90 L. Ditambah dengan 75 kali L. 75 L. 75 L. Oh iya, kurang satu lagi nih di atas tadi. Total rata-rata keseluruhan siswa adalah 81. Jadi nanti di sini pokoknya ada 81 gitu ya. Per 25 sama dengan 81. Nah, karena apa namanya kita mau menghilangkan 25-nya ini, itu kita kali sama 25 atau 25-nya kita pindahkan ke atas. Sehingga ini nanti bentuknya akan menjadi 2250 dikurangi 90 tambah 75. Tambah negatif 90 tambah 75. Ya, jadi dia akan menjadi negatif 15 ya. Negatif 15 L terus 25 dikali 81 berapa? 2025 ya. Sehingga kalau kita apa namanya gunakan persamaan linear satu variabel untuk menentukan si L. Nah, ini si apa namanya 2250-nya saya pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ya, saya lanjutkan di sini. Jadi negatif 15 L sama dengan 2025 dikurangi 2250. Sehingga negatif 15 L sama dengan negatif 225 ya. Maka L-nya sendiri sama dengan negatif 225 dibagi negatif 15. Sama dengan berapa tuh? 15. 15 ya. Oke, jadi banyaknya siswa laki-laki adalah 15 orang. Oke, lanjut ke soal atasnya. Perhatikan diagram berikut. Diagram di samping menunjukkan data hasil pertanian di desa maju makmur. Jika banyak jagung yang dihasilkan adalah 35 ton, banyak kedelai yang dihasilkan. Ini yang diketahui adalah jagung. Banyaknya jagung itu 35 ton. Padahal kita nggak tahu dia berapa derajat. Dalam satu lingkaran penuh ada berapa derajat ya? 360. Oke, di dalam satu lingkaran penuh, itu adalah 360 derajat. Sehingga kalau sudah kepakai padi di 150, kacang 150, kedelai itu 80, berarti si jagung tinggal berapa derajat ini? Sisanya. 70. Ya, oke. Dia 70 derajat. Nah, kita pakai perbandingan aja. Kan di sini yang ditanyakan adalah kedelai. Kedelai itu 80 derajat. Terus habis itu jagungnya 75 derajat. Nah, kalau misalkan dalam perbandingan itu kan kita punya rumus nilai yang ditanya itu akan sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui.
Sehingga di sini kita punya yang ditanyakan kan kedelai. Yaudah kita masukkan derajatnya kedelai. Sementara kalau derajatnya si jagung itu adalah 70, derajat yang diketahui itu adalah si jagung, yaitu 70. Dikalikan dengan 35. Ada yang bisa dicoret? 35 dan sama 35. Oke, 35 bagi 35 berapa? 1, 70 bagi 35. 2. 2. Sekarang 80 dibagi 2 bisa? Bisa. Bisa 40. Oke. Sudah ketemu. Nah, berikutnya adalah transformasi geometri yang ditranslasi sebesar 3 dan min 2 dicerminkan garis YX. Titiknya P negatif 5,2. Ditranslasi sebesar 3 dan min 2. Kemudian dicerminkan lagi atau direfleksi sebesar direfleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalau di translasi itu diapakan tuh? Ada yang ingat? Digeser. Oke, ditranslasi itu hanya digeser ya. Sehingga kalau kita pertamanya punya titik negatif 5,2, ya udah titik-titiknya tinggal kita tambahkan aja. Yang 5 kita tambahkan sama A, si X kita tambahkan sama A, kemudian si Y kita tambahkan sama B, gitu kan? Sehingga terjadilah ini negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. 2 tambah negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini posisinya setelah ditranslasi. Nah, kemudian setelah dirotasi, dicerminkan atau direfleksi. Kalau terhadap garis Y sama dengan X berarti diapakan? Dibalik. Dibalik. Hanya dibalik saja ya. Oke, berarti kalau ini refleksi itu dari X, Y menjadi Y, X gitu. Hanya begitu saja ya. Berarti nanti di sini setelah dari negatif 2,0 dia akan menjadi 0, negatif 2 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, lanjut ke soal nomor 35. Volume bangun di samping. Ini ada sebuah tabung dan sebuah kerucut yang sama-sama sudah diketahui diameter, tinggi, dan tinggi kerucutnya. Volumenya berapa? Ini volume totalnya adalah volume tabung ditambah volume kerucut. Volume tabung itu pi R kuadrat T gini ya. Sementara volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T. Benar? Oke. Nah, di sini diameternya kan 10. Berarti kan jari-jarinya itu adalah 10 dibagi 2 gitu kan, alias 5. Nah, tapi akan saya gunakan 10 bagi 2 aja supaya nanti 3,14-nya komanya hilang gitu kalau dikalikan 10.
Nah, jadi yang pertama, pi-nya nggak usah dipikir ternyata. Oke, baiklah. Karena pi-nya tidak usah kita tulis, berarti R-nya kita jadikan 5 aja nggak apa-apa. Pi dikali R kuadrat berarti dikali 5 kuadrat. Kemudian T-nya 8 untuk si tabung. Dan untuk si kerucut, 1/3 kali Pi 5 kuadrat kali 12. Jadi Pi kali 25 kali 8 ditambah ini sepertiganya bisa dicoret sama 12 ya. Sehingga hasilnya 4. Jadi kita punya sisa Pi kali 25 kali 4. Jadi kita punya 200 Pi. 25 dikali 8 itu kan 200 ya. Sama kita punya 100 Pi. Yaudah jawabannya 300 Pi. Maaf karena aku sedang marah-marah sama Hakim. Aku Ada hanya pertanyaan? marah. Tidak. Gambar di samping merupakan wadah berbentuk tabung yang berisi air setinggi 12 cm. Jika dalam wadah itu dimasukkan sebuah bola pejal dengan dari logam berjari-jari 3,5, kenaikan tinggi air tersebut. Cuman dimasukkan satu bola pejal ya, berjari-jari 3,5. Berarti volumenya bertambah gitu kan. Dari yang awalnya volumenya sekian menjadi sekian. Kenaikan tinggi airnya berapa? Volume tabung, bukan volume tabung, volume air sebelum dikasih bola pejal, berarti kan tabung itu kan pi R kuadrat tadi ya, pi R kuadrat T, maaf tabung itu dengan diameter 14 berarti jari-jarinya 7, maka kita punya 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. Ini akan sama dengan 7-nya coret. 22 kali 7 itu 154 kalau nggak salah ya. Dikali 12. Jadi 1848. Terus volume bola itu 3,5 cm. Padahal bola itu volumenya itu kalau nggak salah 4/3 kali pi R pangkat 3 ya nggak? Iya, Bu. 4, aduh. 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Coret 7 49 bagi 3 nggak bisa. 49 kali 22 itu. Jari-jarinya 7/2. Oh iya, ding, jari-jarinya 3,5 ya. Maaf, maaf. Sorry. Berarti ini pakainya pakainya 22/7 nggak apa-apa sih. Jadinya nanti 7/2 gini. Ya nggak, karena kan 7/2 itu kan 3,5. Ya, gitu. Ya, bisa dicoret, ini coret.
Ini coret. Terus sisanya tinggal 1/3 kali 22 kali 7 kali 7/2. 2 Jadi, sama 2, 22 sama 2-nya bisa dicoret nggak, Bu? oh iya bener. 22 sama 2-nya bisa dicoret. Berarti ini nggak usah ada. Ini jadi 11 ya. Ini jadi 7. Jadi 49 kali 11. 49 kali 11 itu 539 bagi 3. 179,6. Jadi ditambahkan ke sini gitu. Volume air sekarang 1848 ditambah 179,6 sama dengan 2027,6. Jadi kalau misalkan kita gunakan rumus tabung yang sekarang pi R kuadrat T alias 22/7 kali 7 kali 7 kali T, T-nya kita nggak tahu berapa, itu sama dengan 2027,6. Nah ini bisa kita coret, 7-nya kita coret, sehingga nanti hasilnya itu 154 kali 7, kali 7, sorry, kali T. Kali T, hasilnya harus 2027,6 atau mendekati lah paling enggak. Berarti si T ini kan sama dengan 2027,6 bagi 154 ya. Bagi 154. Ya jawabannya 13,166. Itu tinggi yang baru. Padahal tinggi yang lama 12 kan. Berarti dia kenaikannya berapa? 13,166 dikurangi 12. Ya udah 1,166. Yang paling mendekati yang mana? 1,166. Oke, yang C ya berarti. Karena ini kan kalau dibulatkan juga jadi 1,17. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Ini untuk soal nomor 34 jawabannya itu 1,174. Nah, agak ribet nggak apa-apa. Yang penting sudah ngerti caranya. Nomor 33, panjang PS adalah. Nah, ini adalah rumus segitiga sebangun. Kalau misalkan kalian mau mencari PS, kalian bisa menggunakan rumus ini. ST per QR sama dengan PS per PQ. Sama dengan PT per PR. Nah, yang mau kita pakai adalah yang ini. Kenapa? Karena yang mau ditanyakan kan PS ya kan. Terus habis itu di sini juga sudah diwakili PS SQ itu berapa. Nah, sekarang kita sudah tahu nih ST-nya adalah 10. QR-nya adalah 15. PS-nya yang dicari. Sementara PQ-nya itu adalah PS ditambah 6 ya enggak? Nih. Ini PQ sepanjang ini. PS ditambah 6. Ini maksudnya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ST-nya 10, QR-nya 15 itu akan sama dengan PS per PS plus 6. Nah, anggaplah ini PS-nya saya ubah jadi simbol aja ya, simbol X misalnya. Supaya nggak panjang-panjang PS gitu. Nah, terus kita kali silang. Kayak biasanya.
ada 2 perbandingan yang disama dengan kan kayak gini, berarti harus kita kali silang. 10 dikali X ditambah 6 sama dengan 15 kali X. Nah, ini kita kalikan aljabar. 10 kali X sama dengan 10X. Ditambah 10 kali 6 sama dengan 60. Ini sama dengan 15X. Kita pindahkan ke yang sukunya sama. Nih 10X saya pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi 60 sama dengan 25X. Bukan 25X. Maaf. 5X. Iya, 15X dikurangi 10 kok ya? Nah, maaf ya, jadi X-nya berapa jadinya? 12. Oke, 12. Pertanyaannya adalah panjang PS. Ya, berarti tidak benar. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ini perbandingan segitiga sebangun. Oke, ini gambarnya sama ya, jadi saya turunkan aja di sini. Salah satu kegiatan pramuka adalah menaksir lebar sungai. Oke, ini instruksinya sebagai berikut. Dari instruksi tersebut kemudian muncullah gambar ini. Bagus, salah satu peserta latihan pramuka membuat sketsa dari kegiatannya dia ini seperti ini. Dari keterangan di atas, lebar sungai adalah titik. 3 meter itu, sebentar, tandai pohon titik A. Terus tarik garis lurus dengan pohon diberi titik B. Berjalan ke kiri sejauh 6 meter. Oh, berarti CB itu 6. Tandai tongkat titik C. Berjalan lagi ke kiri sejauh separuh jarak BC, yaitu 3. Oh, yang 3 itu adalah DC. Oke. Terus berjalanlah menjauhi sungai mengintai titik A. C berdiri segaris, tandai dengan huruf E. 2 meter. Oke, berarti dari B ke D itu 9 meter ya, karena kan 6 tambah 8. Jadi AB-nya berapa? Ini juga bisa pakai segitiga sebangun nggak sih? Kita mau cari panjang AB dengan cara mencari ini. Gini, kan maksudku gini. Segitiganya kan ada 2. Saya bilang sebangun karena sama-sama segitiga siku-siku. Siku-siku di B sama siku-siku di D. Yang pertama kita punya A, B, C. Terus di sini kita punya EDC kayak gini. Nah, terus dari C ke B itu 6 meter. Dari C ke D itu 3 meter. Dari D ke E itu 2 meter. Terus dari A ke B berapa gitu kan? Ya udah, pakai rumus segitiga sebangun. Garisnya yang mana aja itu yang kita bandingkan. Kalau kita membandingkan DE dengan AB, ya berarti nanti pasangannya DC dengan BC. Gitu kan ya. Sehingga kita punya DE-nya 2, AB-nya kita belum tahu berapa. Terus DC-nya 3, CB-nya 6. Kita kali silang. 2 dikali 6 sama dengan 3 dikali AB. Sehingga AB sama dengan 2 kali 6 bagi 3. Bisa kita coret. Coret. Berapa jadinya ini? 4. Oh, 2. 2 ya. Jadinya AB sama dengan 4. Dah. Yang A jawabannya.
Yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nomor 31. Gambar di atas adalah balok yang disusun dari kubus-kubus satuan yang sama ukurannya. Seluruh permukaan balok dicat dengan warna biru. Perhatikan pernyataan berikut. Yang benar adalah yang mana? Ya, anggaplah ini kubus yang satu satuan. Sehingga di sini ada panjang kubus di sini. Dari sini sampai sini itu adalah 6 satuan kubus. Kemudian tingginya adalah 3 satuan kubus. Dan yang ke belakang itu adalah 4 satuan kubus. Kalau misalkan semua dicat, berarti kan kita cari luas permukaannya. Tapi pertanyaan-pertanyaannya coba kita lihat dulu. Ada 18 kubus satuan yang terkena cat pada satu sisi saja. Nah, satu sisinya kita nggak tahu yang mana. Kan ada 3 sisi ya. Sisi depan sama belakang. Kenapa tak gambar sih? Nggak usah digambar. Ada 3 sisi. Depan belakang. 3 jenis, bukan 3 sisi. 3 jenis sisi. Terus habis itu samping kanan kiri. Dan atas bawah. Ya kan? Nah, kalau misalkan yang depan belakang itu berarti kita pakai pakai luas sisi depan belakang, sisi depan belakang itu adalah luas dari panjang kali tinggi, yaitu 6 kali 3, 18. Benar ya? Ada 18 kubus satuan yang terkena cat pada satu sisi saja. Oke, nomor 1 benar. Karena ada sudah ketemu 1. Kalau misalkan yang sisi kanan kiri, berarti kita pakai rumus luas dari lebar kali tinggi. 4 kali 3 sama dengan 12. Kalau kita pakai sisi yang atas bawah, berarti kita pakai luas dari lebar kali panjang. 4 kali 6, 24. Ada 28 kubus satuan yang terkena cat pada 2 sisi saja. 2 sisi. Kalau misalkan kita ambil kedua sisi dari sisi depan belakang, itu berarti kan 18 kali 2 ya. Itu sama dengan 36. Sementara yang sisi kanan kiri kedua-duanya dicat itu menjadi 12 kali 2 sama dengan 24. Terus habis itu kalau yang satunya 24 dikali 2 sama dengan 48. Atau kalau 2 sisinya kayak gini, 18 tambah 12 sama dengan 30. 18 tambah 24 itu 24 ya, 42. 42 kubus. 12 tambah 24 itu 36. Udah benar ya? Nggak ada lagi kan yang lain? Berarti tidak ada yang 28 kubus satuan. Salah ini. Ada 8 kubus satuan yang terkena cat pada 3 sisi. Loh. Kok bisa? Terkena cat pada 3 sisi ada 8 kubus satuan. Oh, 8 kubus satuan yang
terkena cat pada 3 sisi. Kalau 3 sisi yang dicat itu 2, 3. 2, 4, 6, 8. Oh ya, ini benar ini. Kalau misalnya 3 sisi dicat, misalnya saya cat yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini semua sisinya saya cat. Berarti kan yang ada 8 kubu satuan yang dia itu kena cat pada 3 sisinya. Ini, ini, ini. Nah, gitu. Jadi kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang ini benar. Sehingga jawabannya pernyataan di atas yang benar adalah 1 dan 3. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya hapus. Masuk ke nomor 30. Ada yang bingung nggak? Atau mungkin ada yang mau dibahas? Nggak ada ya? Lanjut ya. Oke, diketahui sudut PTQ ditambah sudut PSQ. Oke, saya kasih tanda dulu. PTQ, terus PSQ, terus PRQ itu kok ditambah semuanya adalah 159. Maka besar POQ berapa? Nah, semua sudut ini, PTQ, PSQ, PRQ itu semuanya adalah sudut keliling. Sedangkan POQ yang ditanyakan adalah sudut pusat. Sudut keliling dengan sudut pusat itu punya hubungan, yaitu sudut keliling, sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Sudut keliling yang mana saja. Jadi semua ini, sudut keliling ini semuanya sama besar. Karena mereka semua adalah sudut kelilingnya si POQ ini. Nih, mereka dari satu pusat yang sama. Sehingga kalau PTQ ditambah PSQ ditambah PRQ itu sama dengan 159, mereka sama aja satu sudut yang sama. Misalnya saya simbolkan dengan sudut alfa gitu ya. Dikali 3, hasilnya adalah 159. Maka sudut alfa besarnya adalah 159 dibagi 3. Berapa ini? 53 ya? Iya. 53 derajat. Tadi sudah saya bilang sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Berarti sudut POQ adalah 2 kalinya 53. Sudut keliling yang manapun itu. Alias 106 derajat. Oke, lanjut ke soal nomor 29. Pada suatu hari, Badu pergi ke rumah Toto dengan rute perjalanan sebagai berikut. Nah, ini kalau soal seperti ini, maka kalian harus memahami tentang arah. Yang jelas ke atas itu pasti utara. Berarti kalau ke atas utara, ke bawah itu selatan. Terus timurnya yang mana? Yang kanan atau yang kiri nih? Timur sini ya? Barat. Gitu kan? Oke, pada suatu hari Badu pergi ke rumah Toto dengan perjalanan ke arah timur sejauh 1 km. Kemudian ke arah utara. Waduh. Mana nih? Saya gambarnya. Ke arah timur 1 km. Terus habis itu ke arah utara 2 km. Ke arah timur lagi 1 km.
ke arah utara lagi 1 mana ini? 1 kilometer ke arah utara, 1 lagi. 1 kilometer lagi ke arah timur dan 1 kilometer lagi ke arah utara. Maka jarak rumah Badu ke rumah Toto. Oh, ini mah nggak usah dipakai ini sebenarnya ya orang. Tak pikir mau dibikin Pitagoras. Tinggal ditambahin aja. 1 tambah 2, 3. Tambah 1, 4. Tambah 1 lagi 5, 6, 7. Udah 7 kilometer. Nggak usah dibikin kayak gini ya. Saya pikir mau dibikin Pitagoras. Jarak terdekat antara rumah Badu dengan rumah Toto kan nanti jadinya kayak gini nih. Gini. Itu tapi ya udah ternyata enggak juga. Ya enggak apa-apa sih lebih mudah. Sudah jam 5, enggak terasa. Kita tambah 1 soal lagi kali ya. Tadi kan kita mulainya jam 4.15. Kita tambahin lagi biar enggak enggak terlalu sebentar. Hasilnya diketahui luas persegi PRSU adalah 256 cm persegi. Titik QT dan V berturut-turut adalah titik tengah PR, US, dan PO. Luas trapesium QR, VB, EBV. Luas persegi PRSU 256. Kalau perseginya PRS 256 berarti di sini luas perseginya berapa ya? 16 ya? Iya. Oke, di sini 16. Sini berarti 8 sama 8. Karena mereka di titik tengah semua. Sini 8. Ini adalah sebuah garis yang sama panjang. Bisa pakai Pitagoras nggak ya ini? Bisa. Berarti kayak gini kah? Akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat adalah 8 gitu. Berarti A kuadrat sama dengan 8. A sama dengan akar dari 8. Yaitu A sama dengan 4 kali 2. Berarti A sama dengan 2 akar 2 gini. Berarti di sini 2 akar 2. Sini juga 2 akar 2. Berarti rumus kalau di sini 2 akar 2, WR itu adalah sebentar. UR-nya sendiri itu panjangnya adalah akar dari 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ya kan dia kan sisi miring dari UP sama UPR gitu kan. Sehingga ini menjadi 8 kuadrat alias 64. Bentar. Bukan. Ini juga salah deh kayaknya nih. Akar kuadrat tambah akar kuadrat kan sama dengan bukan. Sorry. Saya memberikan kesesatan. Ini saya anggap sebagai huruf A, ini huruf A gitu karena mereka sama ya. Jadi A kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan 8.
8 itu adalah hasil dari akar A kuadrat tambah A kuadrat. Padahal A kuadrat tambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. Gitu. 2A kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat berarti. 2A kuadrat sama dengan 64. A kuadrat sama dengan 64 bagi 2, yaitu 32. Berarti A sama dengan akar dari 32. Atau 16 kali 2. Atau 4 akar 2. Berarti 4 akar 2-nya. Oh, enggak cocok yang 4 akar 2. Cocok kan 2 akar 2. Soalnya gambarnya kayak gitu. Enggak, belum tentu. Udah, ambil 4 akar 2 dulu. Jadi UR ini tadi 8 akar 2 tambah 8 akar 2. Ini 64 tambah 64. Jadi 128 atau 64 kali 2 ya, bukan dia gini. Ini sama dengan 2 kali 64, berarti jadi 8 akar 2. Segini itu 8 akar 2. Ya, gambarnya jelek. Bikin salah paham ini. Bukan gambarnya jelek sih. Aku merasa ada yang salah tuh, nggak tahu salahnya di mana. Tapi kita coba dulu aja deh ya. Terus sekarang kita udah tahu nih panjang dari ini 8. Ini 8. Bukan 8. Oh, salah bukan ini bukan 8. Bukan 8, ini mah 16. Jadi di sini mestinya 16 akar 2. Bukan 8 akar 2. 8 akar 2 itu miliknya si Vicky. Ini Vicky. Kalau UR itu 16 akar 2. Ini 8 akar 2 gitu. Udah, sekarang udah ketemu semuanya yang kita butuhkan dalam trapesium. Di sini ada 4 akar 2. Di sini ada 8 akar 2. 16 akar 2. Padahal rumus trapesium, rumus luas trapesium lebih tepatnya, itu kan sama dengan 8 akar 2 ditambah 16 akar 2 per 2 kali 4 akar 2 gitu ya. Ini bisa kita coret. Sehingga nanti 8 tambah 16 itu 24 akar 2 kali akar 2. Jadi 24 kali 2. 48. Iya bener. Kok nggak ada ya? Saya salah di mana ya? Oh, ini bukan 2 tapi 2 akar 2, sorry. Ini 2 akar 2. Jadi 424 kali 2 kali 2. Ini masih kali 2 lagi. 96. Ya, begitu caranya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Oh. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan atau mungkin kurang jelas atau mungkin terlalu cepat dan lain sebagainya. Semoga ya itu tadi bermanfaat untuk kalian belajar. Nanti linknya akan saya bagikan seperti kemarin melalui Pak Tanto. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya.